Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Bapak Surtiti Marsudi, saya akan menyampaikan materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada video ini, kita akan bahas perumusan dasar negara pada bagian pembentukan BPU-PKI. Yang pertama adalah asal-usul Pancasila. Pancasila tidak lahir begitu saja di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Pancasila sebagai dasar negara merupakan perjuangan bagi pendiri negara dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang pertama diawali dengan pembentukan BPU-PKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dokuritsu Zunbi Sokai dalam bahasa Jepang. Badan ini dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini mempunyai tugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah keanggotaan BPU-PKI. Dr. KRT Rajiman Widyaningrat terpilih sebagai ketua dengan dibantu 2 wakil ketua, yaitu Ichi Bangase Yoshio dari pemerintah Jepang dan Raden Panji Suroso dari Indonesia. Pada saat itu, Insinyur Soekarno tidak ingin menjadi ketua BPU-PKI, tetapi lebih memilih untuk menjadi anggota supaya lebih banyak berdiskusi dan menyampaikan pemikiran-pemikiran persiapan Indonesia merdeka. Anggota BPU-PKI berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Mengapa Jepang terlibat dalam kepengurusan anggota BPU-PKI? Agar Jepang bisa mengintervensi apa-apa yang dihasilkan dari BPU-PKI. BPU-PKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, 2 sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Ketua BPU-PKI Dr. KRT Rajiman Widyaningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Usulan dasar negara dalam sidang BPU-PKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada dasarnya, setiap orang memiliki pikiran dan pandangan yang berbeda-beda, tetapi intinya tetap sama. Insinyur Soekarno dalam sidang itu menyampaikan 5 dasar negara. 5 dasar itu dinamakan Pancasila dan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai lahirnya
Pancasila. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUKI tidak resmi berlangsung di masa reses atau jeda. Masa reses adalah antara sidang pertama dengan sidang kedua. Sidang tidak resmi tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Sidang BPUKI dilaksanakan di gedung Chuo Sing In dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Demikian pembahasan perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada bagian pembentukan BPUPKI. Selanjutnya adalah masuk kuis. Pertanyaan pertama. Apa kepanjangan BPUPKI serta sebutkan dalam bahasa Jepangnya? Ya, BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Tosokai. Pertanyaan kedua. Siapa ketua BPUPKI dan sebutkan wakil ketua yang berasal dari Jepang? Ya, ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dan wakil ketua dari Jepang adalah Ichi Bangase Yoshio. Pertanyaan ketiga. Sebutkan tugas BPUPKI. Ya, BPUPKI mempunyai tugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Sampai jumpa di video pembelajaran PPKN berikutnya dengan materi perumusan dasar negara. Terima kasih.